Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafi'i. Saya dari Prodi PBA 1B IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu menganalisis peran Pancasila bagi masyarakat Indonesia generasi 4.0 terhadap sistem demokrasi masa kini. Jadi Pancasila itu adalah sejak dahulu diciptakan sebagai dasar negara dan sudah sejak nenek moyang kita digunakan sebagai pandangan hidup, sudah seharusnya dijadikan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Demikian juga bagi generasi muda, Pancasila yang mulai kehilangan pamornya di kalangan generasi muda diharapkan akan muncul kembali kejayaannya jika generasi muda mulai sadar dan memahami fungsi Pancasila tersebut serta melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Semangat nasionalisme dan patriotisme di kalangan generasi muda mulai menurun. Hal ini dilihat dari banyaknya generasi muda yang menganggap bahwa budaya barat lebih modern dibanding dengan budaya sendiri. Jadi generasi muda, terutama di kalangan mahasiswa, pelajar, banyak mengekor budaya barat daripada budaya sendiri. Hal ini bisa dilihat dari cara bersikap, berpakaian, berbicara, sampai pola hidup cenderung meniru budaya asing dari budaya-budaya sendiri. Hal ini terjadi dan hampir seluruh pelosok, bukan hanya di kota-kota besar, tapi juga sudah masuk ke pelosok-pelosok desa. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk generasi muda yang selanjutnya yang akan datang? Jadi untuk membentuk karakter nasionalisme, yaitu ada tiga untuk pemuda yang akan datang. Yang pertama yaitu pembangunan karakter, yaitu generasi muda berperan membangun karakter positif bangsa melalui kemauan keras untuk menjunjung nilai moral serta menginternalisasikannya pada kehidupan nyata. Yang kedua, pemberdayaan karakter. Generasi muda menjadi role model yang positif dengan berinisiatif membangun kesadaran kolektif dan konseptivitas tinggi. Misalnya, menyerukan penyelesaian konflik. Yang ketiga, perekayasaan karakter, yaitu generasi muda berperan dan berpartisipasi dalam ilmu pengetahuan dan kebudayaan, serta terlibat dalam proses pembelajaran dalam pengembangan karakter positif bangsa sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kesimpulannya itu adalah Pancasila itu merupakan dasar negara yang mana lahir dari konsensus para founding father bangsa ini. Pancasila kemudian dijadikan sebagai dasar negara dan ideologi negara. Namun Pancasila terus mengalami tantangan dan rongrongan dalam berbagai isu, mulai dari adanya gerakan mengganti dasar negara menjadi dasar negara agama, perkembangan hoak, hingga mengaruh pada politik identitas berbasis agama. Meskipun demikian, Pancasila adalah ideologi pemersatu bangsa di mana hak tiap manusia sama di hadapan negara. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu menganalisis kondisi partai politik masa kini dan yang akan datang. Jadi saat ini kondisi politik di Indonesia itu sangat miris. Yang terjadi justru saling merebut kekuasaan di mana-mana. Para pejabat yang memiliki kekuasaannya telah melupakan tanggung jawab yang membuat rakyatnya semakin menderita. Janji-janji yang dulu dibuat justru dilupakan seiring dengan kursi jabatannya. Dan mereka hanya omong-omong kosong belaka. Para pejabat masih saja sibuk mengurusi kursi jabatannya, sehingga lagi-lagi mereka melupakan rakyat. Semisal contoh kasus erupsi EKTP yang tidak menemukan titik penyelesaiannya sampai saat ini. Lalu ada apa dengan Indonesia ini? Akhirnya rakyat yang menjadi korban dari kondisi politik sekarang.
Para pemimpin bangsa ini sepertinya masih terlalu sibuk untuk terus merebut kekuasaan. Sebenarnya politik layaknya seperti pisau. Bila pisau tersebut digunakan untuk memasak, maka pisau itu akan bermanfaat. Sebaliknya, maka apabila digunakan oleh seorang pembunuh, akan sangat berbahaya yang membawa kepada kematian. Begitu pula dengan politik, ia akan menjadi sebuah alat untuk mencapai kebahagiaan atau malah menjadi sebuah kesengsaraan bagi rakyatnya. Selain itu, para generasi muda Indonesia saat ini haruslah ikut andil dalam dunia politik yang sebenarnya agar 5 tahun atau 10 tahun ke depan Indonesia menjadi negara yang bebas dari korupsi. Dan sudah seharusnya kita sebagai penerus bangsa membenahi negara tercinta. Agar apa? Agar tidak hanya tinggal namanya saja dalam dunia politik. Ini juga berperan andil untuk menegakkan Indonesia menjadi negara yang maju. Jadi semoga kedepannya politik ini menjadi lebih maju lagi, tidak ada korupsi di Indonesia ini. Harapannya seperti itu. Yang terakhir yaitu menganalisis kondisi pemilu masa kini dan masa yang akan datang. Ketua Komisi Pemilihan Umum Indonesia Arief Budiman menyatakan bahwa pemilihan umum kepala daerah tahun 2020 yang masa kini itu akan menjadi pemilihan umum pemilu yang sangat penting. Kenapa? Karena menjadi pemilu yang pertama kali diselenggarakan di tengah situasi pandemi. Ini sejarah pertama. Tahun 2020 menjadi pemilihan kepala daerah pertama yang diselenggarakan di tengah pandemi COVID-19. Pada dialog di media center, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Arief mengungkapkan pilkada yang diselenggarakan pada 9 Desember 2020 merupakan momen yang sangat penting. Karena apa? Karena dalam pelaksanaan akan menjadi dasar dan pijakan bagi generasi mendatang pada generasi sekarang yang akan datang.